A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harga sebuah nyawa sangatlah berharga baik di hadapan manusia, begitupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah proses akan menjadikannya manusia itu dari sebuah proses yang sangat lama. Dan itu bukan dari kehendak manusia, apakah dia itu jadi ataupun tidak. Banyak seseorang yang menginginkan kehadiran seorang anak, tetapi dia ternyata ditakdirkan tidak. Malahan ada orang yang sudah berusaha untuk melakukan sebuah rekayasa genetika untuk menghasilkan dan untuk melahirkan seorang anak. Tetapi ternyata kalau seandainya itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan lahir ke dunia ini seseorang yang diharapkan oleh dirinya. Di satu sisi ternyata banyak orang yang dia tidak menginginkan kehadiran seorang anak, tidak menghadirkan ataupun tidak menginginkan kehadiran seorang manusia, tetapi ternyata di luar dugaan logika manusia, ternyata Allah hadirkan dalam kehidupan mereka. Disinilah kenapa harga sebuah nyawa itu sangat mahal, yang tidak bisa ditembus dengan berbagai aspek kehidupan, dengan berbagai harta yang kita miliki. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, di antara dosa yang paling besar adalah apa? Anda menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak jelas apa kesalahan mereka. Al-Qur'an ternyata sudah memberikan sinyal ribuan tahun yang lalu ketika terjadi perdebatan apakah orang ini ataupun apakah orang ini dibunuh ataupun siapa pembunuhnya. Al-Qur'an sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha." Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, fadara'tum fiha, kemudian kalian saling tuduh. Mereka menuduh ini dan dihadapkan pada saat itu karena tidak ada kejelasan siapa yang menuduh ataupun siapa yang membunuh orang ini. Yang ini mengklaim bahwa dia yang benar, yang ini mengklaim bahwa dia yang benar, ataupun mereka saling menyalahkan antara satu dan yang lainnya. Disinilah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian ribuan tahun yang lalu pada zaman Nabi Musa terungkap kembali pada saat ini. Tidak boleh main-main terhadap nyawa seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lanjutan ayat Al-Baqarah ayat 72, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengungkap semua apa yang kalian sembunyikan di alam dunia ini. Semua akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mengelak, ketika Anda menutupi, maka itu adalah sebuah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbunuh, mereka itu tanpa dosa yang jelas, mereka sudah tenang di hadapan Allah. Mereka sedang nyaman di hadapan Allah. Mereka sudah tidak memikirkan lagi apa yang tidak perlu ada yang ditakutkan dalam kehidupannya. Maka disinilah yang harus menjadi catatannya. Keluarga yang ditinggalkannya apabila ridho dan bersabar, itu pun sudah mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Justru pertanyaannya adalah apa? Ketika si pembunuh ini masih ada dan mereka masih memiliki nurani, maka dia hidupnya tidak akan tenang. Mereka akan dihinggapi sebuah dosa. Mereka akan terus pada setiap hari akan terus bergelayut dalam pikirannya sesuatu dosa yang pernah dia lakukan. Kecuali kalau nuraninya sudah tertutup, nuraninya sudah hitam, nuraninya sudah kelam, maka dia tidak merasa berdosa, tetapi akan ada hukum alam yang akan terjadi kepada dirinya. Yaitu apa hukum alamnya? Ketika dia sudah menghabiskan, ketika seseorang sudah mengambil nyawa seseorang tanpa alasan yang jelas, maka hukum alam akan berganti. Apa yang terjadi? Satu akan terjadi kepada dirinya apabila dia tidak bertobat dan dia tidak meminta maaf kepada pelaku ataupun kepada objek yang menjadi korban, maka di dalam konteks Al-Quran sudah dijelaskan orang ini kemudian kalau tidak dirinya, maka di antara keluarganya pun akan mengalami hal yang sama. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala simple memberikan sebuah ilustrasi yang sangat hebat di dalam Quran. Wallahu mukhrijun bima kuntum taktumun. Allah akan mengungkap
apa yang kalian sembunyikan di alam dunia ini, semua akan diungkap oleh Allah. Dan kalimat kharaja, kalimat makhraj atau mukhrijun, ini ternyata para ahli tafsir sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Maududi, Imam At-Tabari mengatakan tidak perlu menunggu nanti di akhirat, di dunia pun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hatilah dengan nyawa seseorang, karena Anda melenyapkan satu nyawa itu sama dengan Anda betul-betul berdosa, karena Anda sudah memutus rantai proses kehidupan manusia yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka pemirsa yang dirahmati Allah, hidup kita harus teratur, hidup kita harus mendapat atau harus dibimbing, dan hidup kita betul-betul harus menjadi sebuah pedoman bagi orang lain. Anda dimanapun berada, kita pun dimanapun berada, ketika satu nyawa Anda hilangkan, maka hidup Anda tidak akan tenang. Pada saat Anda merasa tenang karena nurani Anda tertutup, maka bersiap-siaplah, hukum alam akan terjadi kepada diri Anda. Maka minimal kalau tidak terjadi kepada diri Anda, maka itu akan terjadi kepada keluarga Anda. Baik itu orang tua Anda, baik itu istri Anda, ataupun anak cucu Anda. Maka tinggal menunggu sunatullah apabila kalian tidak bertobat dan tidak meminta maaf kepada korban. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.